Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga dapat bertemu kembali bersama Bapak tentunya dalam mempelajari pembelajaran matematika. Mari kita doa terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, agar kalian mudah dalam mempelajari pembelajaran kita kali ini, maka kalian dapat menyaksikan video penjelasan yang akan Bapak jelaskan berikut ini. Kali ini kita akan membahas materi mengenai garis dan sudut, terutama pada saat ini ya kalian sudah Bapak kenalkan pekan lalu untuk mengenai garis. Nah, kita fokus akan ke sudutnya untuk hari ini. Tentunya bersama Bapak kalian masih tetap ingat ya Kasaf Rijal. Standar kompetensi yang akan kita ambil hari ini adalah tentang memahami hubungan garis ya dengan garis, itu sudah pekan lalu ya. Dan juga garis dengan sudut ya, serta juga menentukan jenis-jenis sudutnya dan juga ukurannya ya. Nah, kompetensi dasar yaitu menentukan hubungan antara dua garis serta besar dan juga jenis sudut. Kita lanjutkan pengertian garis, Bapak ulas kembali sedikit ya. Nah, yaitu merupakan kurva lurus yang tidak berujung dan tidak berpangkal. Artinya dapat diperpanjang pada kedua arahnya. Kedudukan dua buah garis yaitu ada yang disebut dengan garis sejajar, saling sejajar ya. Ada yang disebut garis saling berpotongan dan juga ada yang disebut garis saling berhimpit. Kalian sudah Bapak jelaskan pekan lalu. Nah, kita masuk ke materi tentang sudut. Nah, apa itu sudut? Nah, sudut adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antar dua buah sinar atau dua buah garis lurus. Ya, dinotasikan dengan contoh apa? Nah, ini adalah notasinya. Ya, kalau kalian perhatikan notasi sudut seperti ini ya. Bukan tanda lebih kurang ya, tapi seperti ini tandanya, di mana di bagian kaki bawahnya itu merupakan garis lurus. Nah, daerah-daerah sudutnya kalian bisa lihat ini seperti ini ya gambarnya. Ini ada yang disebut daerah sudut ya, ada yang disebut kaki sudut dan juga titik sudut. Nah, sebagai kalian bisa perhatikan sebagai contohnya, ruas garis AB dan BC itu kita sebut dengan kaki sudut. Sedangkan titik pertemuan kaki-kaki sudutnya itu disebut dengan titik sudut, dan juga daerah yang dibatasi oleh kaki-kaki sudut itu disebut dengan daerah sudut. Nah, dalam penamaannya ya, di sini Bapak beritahukan kepada kalian bahwa ABC itu merupakan daerah sudut, tapi sudutnya yang mana? Sudutnya ada pada titik B ya, perhatikan di bagian tengahnya. Jadi bisa ditulis ini adalah sudut B atau sudut ABC. Yang diambil adalah bagian tengah dari tiga huruf tersebut ya. Ini berarti sudutnya ada di sudut B. Menggambar dan memberi nama sudut. Nah, dalam menggambar dan memberi nama sudut, kalian bisa lihat di sini. Bapak misalkan punya contoh nih. Ada sebuah garis kaki-kaki sudut ya, dibuat pertama OA lalu OB. Nah, garis OA dan garis OB ini saling membentuk sudut ya, saling membentuk garis berpotongan ya. Nah, hasil dari berpotongannya itu membentuk sebuah sudut, yaitu pertama ya, letakkan bagaimana cara mengukurnya kita lihat. Pertama adalah letakkan busur derajat pada sudut AOB sehingga titik pusat lingkaran busur derajat berhimpit dengan titik O ya. Sisi horizontal busur derajat ia berhimpit dengan garis sinar OA ya. Perhatikan seperti ini contohnya. Nah, maka ya langkah yang selanjutnya yaitu perhatikan angka 0 pada busur derajat yang terletak pada garis OA. Perhatikan ya. Nah, ya sudah, kalian sudah lihat semuanya. Lalu
dari gambar tampak ya, bisa dihitung dari sini. Kita mulai dari 1, di sini 0 ya, ke sini garis pertama ini garis ke-1 yaitu 10, 20, 30, 40, 50 sampai 60. Artinya ya, besar sudut yang kita dapat dari AOB ini adalah besarnya 60 derajat. Iya. Oke, kita lanjutkan. Menggambar besar sudut. Pertama adalah buatlah salah satu kaki sudutnya yang horizontal ya. Nah, ini Bapak buatkan contohnya yang horizontal ya, yaitu misalkan garis PQ. Nah, Bapak buat di sini. Lalu ini garis sembarang ya, kalian buat. Nah, di antara titik P atau titik Q boleh kalian lihat mana yang mau kalian pilih ya. Nah, letakkan busur derajat sehingga titik pusat lingkaran busur derajat berhimpit dengan Q. Nah, ya. Nah, berarti Bapak buat di sini. Nah, seperti ini. Sisi lurus ya, busur derajat berhimpit dengan garis PQ. Jadi ini berhimpit nih ya, antara garis lurus dari si busur dengan si garis. Setelah itu perhatikan angka 0 pada busur derajat. Nah, misalkan Bapak buat di sini, iya, itu adalah besarannya misalkan 120 derajat. Nah, 120 derajat dari titik P kita lihat di sini 0, 10, 20, 30 sampai 120, berarti adanya di sini. Betul? Iya. Maka 120 di sini berarti kita berikan tanda berikan tanda titik R di sini ya. Nah, ini Bapak buat seperti ini. Lalu setelah itu yang keempat adalah hubungkan titik Q dan R, daerah yang dibentuk oleh garis PQ dan QR. Maka terbentuklah sebuah sudut baru yang disebut dengan sudut PQR. Dengan besaran berapa? Sudut PQR ini adalah besarannya 120 derajat ya. Nah, jenis-jenis sudut, ada berapa macam jenis-jenis sudut? Kalian perlu tahu bahwa jenis-jenis sudut itu secara umumnya ada 5. Yang pertama adalah yang disebut dengan sudut siku-siku. Yang kedua adalah sudut lurus. Nah, besar sudut siku-siku adalah 90 derajat, sedangkan besar sudut lurus adalah 180 derajat. Lalu ada yang disebut dengan sudut lancip, yaitu berada di antara apa? Di antara kisaran 0 sampai 90 derajat. Dan juga sudut tumpul di antara kisaran 90 sampai 180 derajat. Lalu ada yang disebut dengan sudut refleks. Apa itu sudut refleks? Sudut refleks adalah sudut yang besarannya di atas 180 hingga 360 derajat, itu kisarannya. Nah, ini contoh-contohnya, kalian bisa lihat gambar-gambarnya. Ini siku-siku, sudut lurus, lancip, tumpul, dan juga refleks. Baik, Ananda semuanya sudah mengerti ya? Iya. Sekarang hubungan antara dua sudut. Hubungan antara dua sudut ada yang disebut saling berpenyiku. Iya, ini saling berpenyiku ya. Kalian bisa lihat yang namanya berpenyiku berarti besarannya adalah sudut siku-siku. Nah, lalu apa itu sudut siku-sikunya? Nah, jika dijumlahkan antara hubungan sudut PQS dengan SQR itu akan membentuk sudut 90 derajat. Artinya X derajat ditambah Y derajat pasti sama dengan 90 ya. Jadi jika misalkan Bapak punya contoh ya, ada di sini adalah 35. Nah, maka iya, supaya berpenyiku berarti di sini jawabannya harus iya, betul, 55 ya. Nah, jadi jumlah dua sudut yang saling berpenyiku itu adalah jumlahnya 90 derajat. Ya, sudut yang merupakan sudut yang salah satunya itu merupakan sudut yang disebut dengan sudut penyiku. Contoh soal, tentukan penyiku dari 35 derajat. Nah, di sini berarti kalau SQR 35 derajat, maka bisa kita cari jawabannya yaitu X ditambah Y kuadrat, X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90 derajat. Artinya sama saja X derajat itu 90 derajat dikurang Y derajat, atau 90 dikurang 35, maka jadilah 55 derajat. Nah, lanjut, pasangan sudut yang saling berpelurus. Apa sudut berpelurus? Tentunya berhubungan dengan sudut yang lurus ya. Sudut lurus tadi berapa? 180 ya. AOB ini sudutnya adalah besarnya
180 derajat. Maka didapatlah di sini ya, kita bisa lihat. Nah, sebagai penjelasan awal adalah A derajat ditambah B derajat pasti sudutnya 180 derajat. Nah, sebagai contohnya kalian bisa lihat di sini ya, contohnya. Tentukan hasil pelurus dari 58 derajat. Artinya ya, kita masih ingat ya bahwa 180 derajat itu adalah sudut lurus. Maka yang disebut dengan pelurus adalah cari besaran sudut yang berapa derajat sehingga menyebabkan sudut tersebut menjadi sudut lurus. Nah, berarti kalau kita jawab di sini A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Artinya 180 derajat diketahui ya, dikurangi dengan sudut yang diketahui berapa? 58 derajat. Maka didapatlah sudutnya besarannya itu adalah 122 derajat. Nah, itu adalah contoh dari sudut pelurus. Bagaimana anak-anakku sekalian semuanya? Tentunya kalian sudah paham ya dengan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nah, sampai situ dulu pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak jelaskan tadi kalian semua dapat mengerti dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana semua anak-anakku sekalian? Tentunya video penjelasan yang tadi sudah Bapak jelaskan. Ya, kalian semua dapat memahaminya. Semoga apa-apa yang tadi sudah Bapak jelaskan sekalian dapat memahami. Baik anak-anakku sekalian, untuk itu kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan doa setelah belajar. Mari kita baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istawda'tuka ma qara'tu wa ma sami'tu farduthu ilayya inda hajati ilaih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga apa-apa yang tadi Bapak jelaskan dapat kalian mengerti semua. Salam sehat selalu, ya tetap jaga protokol kesehatan. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.